Pemain pro LOL menghabiskan 100.000 untuk merakit komputer denganku. Aku hanya untung 99.000. Seorang wanita cantik menghabiskan 500.000 memintaku membuat motor. Aku untung 488.000. Presiden Lei dari Dami pun datang karena reputasiku. Dia mau menghabiskan 10 juta untuk membuat mobil denganku. Hasilnya aku untung 9.800.000. Kemudian militer negara naga menemukanku. Ternyata mereka mau menghabiskan 200 juta untuk membuat tank denganku. Kupikir tak mungkin aku berani mengambil untung dari uang negara naga. Aku menahan diri sejenak. Untung 180 juta. Kamu bocah ternyata berani juga mengambil untung dari uang negara naga. Tapi setelah menguji kekuatan tanknya. Xiao Fei, aku punya satu pesanan lagi senilai 600 juta. Kalau ada waktu luang tolong kerjakan ya. Aku tersenyum lalu berkata, kamu tidak keberatan kan kalau aku ambil untung sedikit. Bagaimanapun juga hanya dengan untung dari pelanggan aku bisa dapat poin. Dan hanya dengan poin, sistem manufakturku bisa di-upgrade. Baru saja dapat sistem ini aku gabut sampai badanku terasa kaku. Karena bosan aku masuk ke ruang siaran langsung untuk cari kerjaan. Saat itu seorang mantan pemain pro, Zizi sedang mengamuk. Kalau bukan karena komputer busukku ini, tadi sempat melek, mana mungkin aku bisa di solo kill sama Baiyun. Zizi yang ingin membalikkan keadaan. Atas dorongan penonton di siaran langsung, dia berhasil kalah telak 3 ronde lagi. Zizi benar-benar kena mental. Para penonton suka sekali melihat keributan. Sudah kubilangkan, Erzi mana punya skill. Saat itu, seorang penonton bernama Kingwa angkat bicara. Zizi jangan pedulikan para haters itu. Aku percaya padamu, komputermu memang benar-benar melek. Kalau ganti komputer ingat cari aku. Aku kasih kamu diskon 20%. Hahaha ganti komputer cari Kingwa. Keren banget dari 30.000 cuma untung 28.000 bilang apa coba. 6.663.000 kalau rusak salahkan aku. 6.662.000 admin. 6.667.000 tendang sikat tak keluar dari ruang siaran ini. Encen ada diskon nggak 6.660.000 kali ini aku pasti cari seseorang ngomong apa ya. 6.664.000 ngomong sesuatu dewa teknologi rakitkan komputer. Begadang semalaman untuk belanja gila-gilaan 6.667.000 dewa teknologi rakitkan komputer ngomong apa ya. 6.668.000 ngomong apa ya biar kalian lihat apa itu kekuatan sejati. Sambil berbicara dia mulai mencari di lobi siaran langsung. Mata Zizi langsung berbinar. Toko rakitan Dewa Super, wujudkan semua fantasimu. Ini dia aku mau jadi Dewa Super. Sambil berbicara dia menulis persyaratannya di pesanan. Aku mau komputer untuk main LOL yang bisa mencapai kondisi menyatu dengan mesin. Bisa memukul Baiyun, dan menendang Li Yuanhao semacam itu. Aku punya tim pengacara sebagai pendukung. Kalau tidak bisa jangan terima pesananku. Melihat pesan di pesanan Zizi, para penonton di ruang siaran langsung tidak tahan lagi. Kamu lagi nulis novel di sini ya? Menyatu dengan mesin pula. Kenapa nggak sekalian bilang satu pukulan menghancurkan gerbang surga? Elishet yang Zizi mau bukan komputer. Elishet ini sih artefak sihir anjir. Elishet siapa yang berani terima pesanan ini? Tunggu dulu. Bos ini benar-benar menerimanya. Dan langsung diterima dalam sekejap. Gila juga. Bos ini sudah gila ya. Permintaan sekonyol ini juga berani diterima. Kalian lihat pesanan yang dibuat Zi. Jumlahnya 100.000 yuan. Nanti Zi bisa menuntutnya atas penipuan. Jumlah segitu sudah cukup untuk dihukumkan. Penjara. Bos ini kali ini bakal masuk penjara. Aku yang tidak punya satu pesanan pun. Saking gabutnya anggota tubuhku hampir berhenti berfungsi. Tapi setelah melihat persyaratan pesanan Zizi, hatiku malah sangat tenang. Meskipun tahap pertama sistem hanya punya skill manufaktur produk sipil kelas 2. Tapi juga termasuk teknologi pembuatan komputer. Setelah Zizi melihat pesan balasan dariku, ekspresinya menjadi sedikit kaku. Komentar di ruang siaran langsung juga terus bermunculan. Laporan pemeriksaan kesehatan. Untuk apa bos ini meminta laporan pemeriksaan kesehatan? Tidak mengerti kenapa merakit komputer perlu laporan pemeriksaan kesehatan. Zizi memberi para penonton di ruang siaran langsung tatapan meremehkan. Apa kalian ini mengerti tidak? Ini baru namanya profesional. Setelah aku memberikan data fisik Zizi ke sistem, dengan cepat mendapatkan umpan balik. Frame rate monitor yang cocok untuk Zizi adalah sekitar 218. Kecepatan proses CPU adalah 0,00058 milidetik. Dengan kata lain, operasi di tangan Zizi, hingga hero di komputer, kecepatan menyelesaikan operasinya adalah 0,00098 milidetik. Ada kesulitannya tapi tidak terlalu sulit. Sistem aktifkan laboratorium super, menerima perintah dari host. Laboratorium sedang diaktifkan. Aku melihat ke komputer di sudut yang sudah lama rusak itu. Di pandanganku muncul komputer ini. Dengan harga 126 yuan, pesanan 100.000 yuan, dengan mengesampingkan biaya 126. Bisa untung lebih dari 99.000. Untuk membuka sistem tahap kedua, 80.000 poin sudah cukup. Laboratorium super berhasil diaktifkan. Saat ini laboratorium tahap 1. Rasio waktunya adalah 5:1. 5 hari di laboratorium setara
Dengan 1 hari di dunia nyata, saat ini ada 2 pilihan yang bisa digunakan oleh host. Yang pertama masuk sepenuhnya ke laboratorium super. Host tidak akan menua di dalam laboratorium. Yang kedua hanya kesadaran yang masuk ke dalam laboratorium super. Tubuh di dunia luar akan menua seiring waktu. Jika sistem ditingkatkan rasio waktunya, akan meningkat menjadi 100:1. Bukankah itu berarti aku akan berada di laboratorium selama setahun? Padahal di dunia nyata baru berlalu kurang dari 4 hari. Dengan semangat aku menutup pintu toko. Sambil memeluk komputer bekas itu, aku masuk ke laboratorium super. Di dalam laboratorium aku tidak perlu makan dan tidur. Semangatku juga akan selalu dalam kondisi puncak. Setelah 3 hari, kartu grafis motherboard CPU hard disk. Semuanya berhasil aku buat. Skor pembuatannya sempurna 10 poin. Pembuatan kali ini 9,9 poin. Aku rasa membuat memorinya terlalu buang-buang waktu. Jadi aku membuatnya sedikit lebih kasar. Harusnya bisa dipakai 20 tahun. Sekarang juga bisa dipakai 10 tahun. Lagi pula sebuah komputer bisa dipakai selama 5-6 tahun saja sudah dianggap awet. Saat aku masuk ke laboratorium, adalah jam 9 malam. Sekarang jam 11 pagi. Di dunia nyata hanya berlalu belasan jam. Aku mengirimkannya sesuai alamat yang ditinggalkan Zishi. Jam 6 sore, para penonton yang menerima notifikasi siaran langsung berdatangan ke ruang siaran Zishi. Dan setelah melihat komputer barunya datang, judulnya langsung membuat heboh. Astaga, cepat sekali. Komputer baru ini beneran gak sih? Belum sampai sehari komputernya sudah jadi. Mari kita nantikan saja. Bagaimanapun juga Zishi sudah menghabiskan 100.000 yuan penuh. Zishi dengan semangat menggosok-gosokkan tangannya. Kawan-kawan, mari kita saksikan bersama kemunculan komputer baru ini. Detik berikutnya, ekspresi di wajah Zishi langsung membeku. Casing keren yang berwarna-warni, dan layar lengkung 28 inchinya kemana? Zishi melihat casing yang penuh debu. Kelopak matanya berkedut hebat 2 kali. Apa ini Paman Wang? Aku ditipu 100.000 saat merakit komputer. Bukan. Aku tidak ingin pihak sana mengembalikan uang. Aku hanya ingin bertanya, apakah bisa mengirim pembuat komputer bosnya ke penjara selama berapa tahun? Para penonton di ruang siaran langsung juga benar-benar tidak tahan lagi. Hahaha, aku tidak tahan lagi. Biarkan aku tertawa dulu selama 3 menit. Aku suka sekali melihat Erzi panik. Sejujurnya, siapapun yang mengalami ini pasti tidak akan tahan. Komputer ini dari pasar loak pun tidak akan bisa didapat, kan? Sepertinya untuk merakit komputer lebih baik mencari Qinghua. Dia dari 30.000 hanya untung 28.000. Bos jahat toko ini. 10.000 berani menipu Erzi 99.000. Sekarang aku akhirnya tahu, kenapa bos jahat ini meminta laporan pemeriksaan kesehatan dari Erzi. Dia takut Erzi akan pingsan di tempat. Setelah Zishi meletakkan telepon, dia hampir menggertakkan giginya sampai hancur. Jika aku tidak mengirimmu ke penjara, aku tidak akan bermarga liu lagi. Sambil berkata sambil menahan air mata, dia mengeluarkan komputer seharga 10.000 yuan yang dibelinya. Kasus penipuan 100.000 ini menarik perhatian besar dari platform. 169/133 bahkan mengirimkan staf 190,802 datang ke ruang siaran langsungnya untuk mengambil bukti. Dan yang harus dilakukan Zishi sekarang adalah menguji kinerja komputer yang diterimanya, agar para staf dapat menilai dari 100.000 yuannya, berapa banyak dia ditipu. Zishi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kenapa rasanya komputer rongsokan ini langsung menyala? Zishi dengan sedikit tidak percaya mematikannya kembali dan menekan tombol power lagi. Para penonton di ruang siaran langsung juga menatap lurus ke layar. Ya Tuhanku, kecepatan booting macam apa ini? Booting selesai dalam sekejap mata. Komputer yang lebih bagus bootingnya gimana? Setidaknya butuh 6-7 detik kan? Zishi menelan ludah dan berkata, bukan 7 detik, juga bukan 6 detik, tapi 4,68 detik. Aku tidak salah dengarkan. 4,68 detik. Bukankah kecepatan booting komputer butut ini akan mengalahkan semua komputer? Ku dengar kecepatan booting tercepat juga butuh 5 detik. Booting cepat bukan berarti performa komputernya bagus. Menurutku komputer ini kemungkinan besar kekurangan banyak komponen, makanya secepat ini. Mungkin saja ini cuma komputer kosong. Komputer kosong. Ternyata begitu ya masalahnya. Kasihan Zishi sedetik. Zishi memukulkan tinjunya ke meja. Tadi pengacara sudah bilang, 30.000 3 tahun. 100.000 10 tahun. Dia menipu 10.000 yuan lebih banyak. Maka dia akan dipenjara setahun lebih lama. Saat ini Zishi mengunduh software benchmark komputer. Ada yang tidak beres. Kalau dibilang komputer ini booting cepat karena kekurangan komponen, lalu kecepatan mengunduh software ini kenapa begitu cepat? Jangan-jangan tebakan kita salah. Komputer ini benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya. Zishi melirik komentar di layar. Jangan menilai dari penampilan apanya. Ini adalah jalur khusus 1000 megabit. Memangnya bisa tidak cepat? Kenapa software benchmark ini agak berbeda dengan punyaku? Tidak diketahui prosesor, tidak diketahui hard disk. Tidak diketahui kartu grafis, tidak diketahui hard disk.
Tidak diketahui memori, tidak diketahui hard disk. Hard disknya juga tidak diketahui. Kenapa ada 4 yang tidak diketahui? Apa jangan-jangan tidak bisa terdeteksi? Merek apapun berpengaruh. Masa merek abal-abal saja bukan sih? Busyet, berapa banyak uang Zishi yang digelapkan oleh Senfei ini? Tunggu dulu, coba kalian lihat bagian skor di bawah. Skor 5.067.854. Kartu grafis 3.098.541. Memori 255.412. Hard disk 701.576. Skor total 9.123.383. Mataku salah lihat atau aku lagi mimpi nih? Seingatku komputer dengan skor benchmark tertinggi di seluruh negeri. Paling juga cuma beberapa juta poin. Apa jangan-jangan software skornya yang error ya? Skornya kelihatan kayak main-main. Zishi menarik napas dalam-dalam. Membuka LOL. Komputer ini bagus atau tidak? Coba saja baru tahu. Tak lama kemudian, Zishi menemukan pertandingan. Anjir, kalian tahu tidak siapa top laner musuh? Dunichu Nje Abin. Ngelapolap Chen Zebin dari tim Pro BLG. Tinggal menunggu Zishi dibantai. Abin baru saja pulang dari kejuaraan dunia. Kalau ketemu Abin, pasti bakal dibikin jadi ampas. Zishi mencibir. Cuma Abin doang kan? Itu karena komputernya saja yang jelek. Kalau tidak, jangankan Chen Zebin, bahkan si bocah Jiang Chenglu datang pun tidak akan berguna. Penonton di live streamnya mendengar, langsung tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan itu. Tim air kuning siap. Siapa yang kuning? Cepat siram Zishi biar sadar. Yang diabetes minggir dulu. Jangan biarkan Zishi merasakan enaknya sedikit pun. Setelah fase laning dimulai, para penonton langsung heboh. Detail kontrolnya Zishi ini, baru pertama kali lihat nih. Zishi menunjukkan sikap lebih baik mati berdiri daripada kabur kembali ke bawah tower. Mulai baku hantam level 1 sama Abin. Tiba-tiba sadar pengoperasian pakai komputer ini jauh lebih jago dari biasanya. Setiap serangan biasa diselingi, skillnya terasa mulus banget. Gila, mataku siwer atau aku lagi mimpi? Zishi malah solo kill Abin di level 1. Taiye dewa banget. Taiye ayo komebak. Dengan performamu yang sekarang ini dapat juara dunia. Itu mah gampang banget kayak main-main. Zishi juga makin lama makin jago. Satu orang nge-carry 4 teman tim dan memenangkan game ini. Abin jangan putus asa. Kayaknya ini ada hubungannya sama komputer. Baru punya Zishi. Coba kamu lihat siaran. Langsungnya Zishi nanti kamu tahu. Saat itu Uzi dan Xiaohu, AURORK dan yang lainnya dengar soal ini. Mereka semua langsung datang ke siaran langsungnya Zishi. Zishi duduk di depan komputer. Bengong untuk waktu yang lama. Dia cuma asal ngomong soal menyatu dengan mesin. Ternyata komputer ini benar-benar mewujudkannya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Paman Wang, kamu sudah siap menuntut Senfei? Jangan. Senfei itu saudaraku sendiri. Soal ini nanti aku jelaskan lagi. Pokoknya komputer seharga 100.000 yuan ini benar-benar sepadan. Kemudian Zishi menjalankan sebuah game besar untuk pengujian. Wah gila, kipas di pendinginnya bahkan nggak berputar sama sekali. Kipasnya tidak berputar, membuktikan bahwa kinerja CPU masih jauh dari beban maksimalnya. Awalnya kupikir komputernya akan mencapai batasnya. Ternyata performanya belum kepakai sama sekali. Para penonton di ruang siaran langsung juga mulai mengirimkan rentetan komentar. Ternyata yang dibuat Kak Fei. Komputer ini sangat hebat. Aku tahu aku salah. Kak Fei, kamu akan memaafkanku kan? Kak Fei hebat. Kak Fei adalah dewa teknologi negara naga kita. Aku yang tidur sampai sore dengan mata mengantuk. Membuka ponselku. Tiba-tiba melihat posisi ruang siaran langsung melesat ke barisan depan seperti roket. Aku sebenarnya sudah berpikir untuk merakitkan untuk Ziren. Komputer akan menarik sedikit traffic. Tidak disangka akan seheboh ini. Sepertinya sekarang tidak perlu khawatir untuk upgrade sistem. Dan poin yang dibutuhkan. Selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil mendapatkan poin. Sistem telah ditingkatkan ke tahap kedua. Telah memasukkan ensiklopedia produksi pil kelas 1. Teknologi ke dalam otakmu. Termasuk tetapi tidak terbatas pada AC dan mobil. Ponsel dan manufaktur canggih lainnya. Sebenarnya yang membuatku tertarik adalah tahap ketiga dari sistem yang membutuhkan 9.600 poin. Tetapi untuk upgrade dari tahap kedua ke tahap ketiga, tahap membutuhkan 10 juta poin. Aku menghela napas. Bahkan jika setiap hari bisa mendapatkan 100.000 poin juga butuh 100 hari. Aku melihat pesanan baru di latar belakang. Pada dasarnya semuanya adalah pesanan merakit komputer. Yang tertinggi hanya 150.000. Bisakah kalian menggunakan imajinasi kalian sedikit? Aku bukan hanya bisa membuat komputer. Selama kalian berani membayangkannya, aku akan berani membuatnya. Tiba-tiba muncul di latar belakang sebuah pesanan 500.000. Saat ini ruang siaran langsung Hai Xiaomei menjadi heboh. Sial, semua orang mencari Kak Fei untuk merakit komputer. Kamu mencari Kak Fei untuk membuat motor. Haha, sepertinya perempuan tua ini ingin numpang tenar dari Fei Ge. Numpang tenar saja sana. Cepat atau lambat pasti akan ada masalah. Melihat komentar dari penonton, wajah Hai Xiaomei langsung masam.
Jangan panggil aku perempuan tua. Aku tahun ini baru 27 tahun. Aku benar-benar suka motor, tapi aku tidak suka yang ada di pasaran. Motor-motor pasaran itu, masih bilang aku numpang tenar. Numpang tenar apanya? Dan tepat pada saat ini para netizen kembali membanjiri kolom komentar dengan cepat. Astaga, pesanan perempuan tua itu diterima oleh VG. Sepertinya VG salah pencet deh. Menurutku VG bukan salah pencet. Sifat liciknya sebagai pebisnis kambuh lagi. Hahaha, orang yang berkomentar di atas benar sekali. Komputer rakitan VG memang hebat. Tapi penampilannya memang jelek. Casing komputer kan barang murah. VG bahkan tidak mau mengeluarkan sedikit uang. Aku melihat permintaan pesanan Hai Xiaomei. Kak Fei, aku mau minta kamu rakitkan sebuah motor. Teman-teman pemotor bilang cepat di tikungan baru benar-benar cepat. Tapi aku tidak bisa menikung. Jadi aku mau motor yang cepat di jalan lurus. Semakin cepat semakin bagus. Lagi pula aku ini kan perempuan. Kak Shen Fei harus membuat motornya terlihat cantik ya. Sayang kamu. Setelah membaca pesan manja dari Hai Xiaomei, aku langsung merinding. Bagaimanapun juga dia seorang gadis muda yang mengendarai motor. Aku berencana untuk mulai dari stabilitasnya. Tidak boleh karena sebuah kerikil kecil di jalan membuatnya kehilangan nyawa. Tentu saja kecepatannya juga harus dijamin. Sepertinya kali ini harus sedikit berkorban. Aku sudah mengumpulkan cukup di gudang bahan baku. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat motor. Total menghabiskan 12.000 koin. Melihat angka ini aku merasa sakit hati. Bagaimanapun ini adalah 12.000 poin. Aku dengan cepat membuat rangka motornya, mesin dan bagian transmisi pasti perlu dibuat dengan sangat teliti. Bagaimanapun keduanya menentukan kecepatan motor ini. Bagian penampilan juga menghabiskan banyak energi. Sekitar 15 hari kemudian, aku melihat hasil karyaku, motor yang kubuat sendiri, tersenyum dengan puas. Setelah pemeriksaan sistem, tuan rumah kali ini mendapatkan nilai sempurna 100 poin dalam hal cangkang motor, pemahaman dan pembuatan tuan rumah. Kemampuannya telah menembus batas, menghadiahi tuan rumah 100.000 poin. 23/213 sepertinya sistem ini tidak terlalu buruk ya. Masih bisa memberikan hadiah tak terduga. Awalnya di dalam laboratorium dan dunia luar. Perbandingan waktunya adalah 5/1. Setelah tahap kedua menjadi 30/1 yang berlebihan. Waktu 15 hari di dunia nyata. Hanya berlalu setengah hari. Aku mengemas motornya dan mengirimkannya ke Hai Xiaomei. Semuanya cepat lihat judul ruang siaran langsung wanita tua itu. Motor baru buatan Kak Fei telah tiba. Sialan, kurang dari sehari, Kak Fei ternyata membuat motor wanita tua itu selesai. Apakah ada dewa motor di ruang siaran langsung? Permisi, apakah kecepatan ini normal? Aku sudah 10 tahun menjadi penggemar motor. Hanya bisa kukatakan motor yang dibuat dalam 1 hari. Pasti bukan barang bagus. Haha, kemarin aku sudah bilang wanita tua itu bakal ditipu Kak Fei nih. Sekarang beneran jadi kenyataan. Kayaknya Kak Fei masih sama seperti biasa. Sifat liciknya sebagai pedagang benar-benar keterlaluan. Entah dari 500.000. Berapa banyak uang yang dikantongi Kak Fei kali ini. Sebelumnya komputer yang dirakitkan Kak Fei untuk RZ. Sudah aku hitung. Selain yang dibuat sendiri oleh Kak Fei. Hardware-nya memang keren. Bahan-bahan lainnya kalau di total mungkin tidak sampai 200 yuan. Aku tebak dengan berani. Kak Fei dari 500.000 ini minimal untung 400.000. Bro yang di atas bilang terlalu sedikit. Kalau di bawah 450.000. Kak Fei tidak pantas disebut pedagang licik. Dengan sebutan bos besarnya itu, rentetan komentar muncul silih berganti. Sama sekali tidak bisa berhenti. Di dalam sebuah villa pribadi, Hai Xiaomei yang duduk di depan komputer, melihat komentar-komentar ini, wajah mungilnya sampai memerah karena marah. Memangnya motornya kenapa itu ada hubungannya sama kalian? Benar-benar deh, yang penting kan aku sendiri suka. Sepertinya tidak siaran langsung adalah pilihan yang tepat. Para haters ini menyebalkan sekali. Hai Xiaomei berkacak pinggang, menggerutu dengan sangat kesal. Bukankah lebih asyik unboxing paket sendiri dengan gembira? Kenapa harus mendengarkan omongan orang lain? HMPH, aku akan unboxing sendiri saja. Kalian mau lihat motor baruku? Tidak akan aku kasih lihat. Hai Xiaomei akhirnya mendengus 2 kali. Dengan cepat ia membuka kardus besar yang berisi motor itu. Hanya saja saat melihat penampilan motor di depannya, kelopak mata Hai Xiaomei langsung berkedut hebat 2 kali. Shen Fei, apa kamu benar-benar menipuku? Kamu menyebalkan, menyebalkan. Kenapa kamu bisa sama seperti para perundung itu? Mengatakan hal yang persis sama. Motor yang ada di depan mata ini, desainnya memang sangat aerodinamis, tapi penampilannya sama sekali tidak bagus. Terutama di bawah sinar matahari. Lapisan luarnya itu seperti besi yang sudah berkarat, lalu dipaksa untuk dibersihkan hingga mengilap. Jeleknya bukan main. Hai Xiaomei rasanya ingin menangis. Tapi semua ini berakhir saat Hai Xiaomei menaiki motor dan memutar kunci kontaknya. Seketika berakhir begitu saja. Bensinnya mana? Shen Fei, dasar kau bajingan, pedagang licik paling busuk di dunia. 500.000 sudah aku habiskan. Kamu tidak rela memberiku 1 tangki bensin.
Shen Fei, jangan kira aku tidak berani lapor polisi. Tunggu aku uji dulu kecepatan motor ini. Kalau tidak memuaskan, aku akan langsung minta keadilan pada Pak Polisi. Tapi sebelum dia mencari Pak Polisi, untuk meminta keadilan baginya, jelas dia harus pergi ke pom bensin dulu. Membeli 1 tong bensin. Di ruang siaran langsung Hai Xiaomei di platform Husha. Sudah semakin banyak yang mendengar berita. Para penonton mulai berdatangan. Popularitasnya hampir menyamai popularitasnya saat siaran pertama kali. Dan yang pasti membuat semua orang tertarik adalah motor baru Hai Xiaomei. Anjir teman-teman, coba tebak aku lihat apa? Baru saja tadi, aku melihat wanita tua itu. Apa, Bung kamu melihat wanita tua itu? Cepat fotokan, seperti apa motor barunya? Rentetan komentar di ruang siaran langsung bersama dengan seorang netizen bernama Dugu Qiubai meninggalkan pesan. Seketika langsung heboh, dan di tengah penantian cemas semua orang. Setelah beberapa detik berlalu, yang bernama Dugu Qiubai itu baru mengirimkan komentar lagi. Aku melihatnya dengan saksama. Aku hanya melihat si wanita tua sendirian datang ke pom bensin untuk membeli bensin. Motor yang diberikan Kak Fei untuk wanita tua itu, aku sama sekali tidak melihatnya. Wanita tua itu datang dengan mobil. Tidak mengerti, apa wanita tua itu punya kebiasaan menyimpan bensin oktan. 98. Komentar Dugu Qiubai menunjukkan kebingungan di mana-mana. Namun beberapa penonton di ruang siaran langsung yang otaknya lebih cerdas, langsung menyadarinya. Wanita tua itu pergi ke pom bensin untuk membeli bensin. Apakah karena Kak Fei tidak mengisi bensin ke tangki motornya? Hahaha, pasti seperti ini. Kak Fei memang pantas disebut bos penipu. Bensin 100 yuan saja, dia tidak rela mengisikannya untuk wanita tua itu. Kamu bisa selalu percaya pada Kak Fei. Dia tidak akan pernah mengecewakan semua orang. Sepertinya penilaian sebelumnya bahwa Kak Fei menipu wanita tua 450.000 dari 500.000. Itu masih kurang, mungkin sekitar 470 atau 80.000. Setelah ada bensin, setelah Xiaomei memutar kunci motornya, motor yang kubuat untuknya seketika langsung menyala. Setelah memakai helm, Xiaomei mengendarai motornya dan meninggalkan villa. Meskipun Xiaomei pernah mengendarai motor sebelumnya, tapi dia jelas seorang amatir. Jadi dia tidak begitu mengerti tentang performa motor dan semacamnya. Di jalan sambil memutar gas. Setelah Hai Xiaomei berkendara sekitar 2 km, dia pun berhenti. Motor ini ternyata cukup nyaman dikendarai. Tapi kecepatannya 70 mil per jam. Entah itu termasuk cepat atau tidak. Di depannya ada sebuah stasiun kereta cepat. Karena lokasinya yang agak terpencil, sangat sedikit orang yang datang ke sini untuk naik kereta cepat. Tapi karena pemandangan di sini lumayan bagus, biasanya kalau Hai Xiaomei sedang ada masalah, dia suka datang ke sini untuk duduk-duduk, menenangkan diri sendirian. Setiap kali datang ke sini selalu bisa menenangkan hatinya. Shen Fei, kamu dasar cowok nggak peka. Untung saja tempat ini bisa membuat suasana hatiku membaik. Kalau tidak aku bisa sedih banget. 10 menit kemudian, merasa suasana hatinya sudah jauh lebih tenang. Hai Xiaomei pun bangkit dan bersiap untuk pulang dengan motornya. Tapi tepat pada saat itu, seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun tiba-tiba berjalan dengan wajah cemas ke hadapan Hai Xiaomei. Mbak, aku sekarang ada urusan yang sangat mendesak. Boleh aku pinjam motormu sebentar? Mendengar perkataan tiba-tiba pemuda itu, wajah Hai Xiaomei langsung menunjukkan sedikit kewaspadaan. Kamu mau pinjam motorku untuk apa? Mendengar itu si pemuda menoleh ke arah stasiun kereta cepat di belakangnya. Kemudian di wajahnya tak tertahankan muncul gurat kesedihan. Pacarku yang sudah kupacari selama 7 tahun, baru saja memutuskan aku, tapi dia bilang asalkan aku bisa mengejar kereta cepat yang dia naiki, kami masih punya kemungkinan. Jadi mbak, aku mohon padamu, boleh pinjam motormu untuk aku coba. Kamu tenang saja, kalau sampai rusak saat aku kendarai, aku akan ganti rugi walaupun harus jual semua hartaku. Pria itu mendongak menatap lurus ke arah Nona Hai. Di matanya, selain ada permohonan yang sangat kuat, juga ada sedikit rasa tidak rela. Dan Nona Hai yang mendengar perkataannya, langsung sedikit tercengang. Kak, aku tidak salah dengar, kan? Kamu mau naik motor mengejar kereta cepat? Kamu tahu seberapa cepat kereta cepat itu? Bukannya aku tidak mau meminjamkannya padamu. Hanya saja, mana mungkin bisa terkejar. Nona Hai biasanya juga sering naik kereta cepat. Jadi dia tahu betul kecepatan kereta cepat yang mengerikan. Kecepatannya bisa dengan mudah melebihi 300 km per jam. Bagaimana mungkin sebuah motor mencapai kecepatan seperti itu? Dan seandainya pun bisa mencapainya, cara kerja kereta cepat dan motor itu sama sekali berbeda. Tadi saja Nona Hai mengendarai dengan kecepatan 70 mil per jam. Sudah merasa badannya di depan, dan jiwanya tertinggal di belakang. Kalau sebuah motor dikendarai sampai 300 km per jam, kalau berhasil, badanmu hanya akan penuh debu. Kalau gagal, kamu akan menjadi abu. Nona, aku tidak tahu apa kamu pernah dengar sebuah perkataan. Meskipun aku tahu itu tidak mungkin, tapi aku hanya ingin mencobanya. Aku takut kalau melewatkan kesempatan kali ini,
akan menjadi penyesalan seumur hidup. Biarkan hubungan 7 tahun ini terbakar membara untuk terakhir kalinya. Saat itu, pemuda itu berkata dengan mata berkaca-kaca, dan Nona Hai yang mendengarnya langsung terdiam di tempat. Dia tidak punya banyak pengalaman cinta, juga tidak mengerti hubungan selama 7 tahun. Itu sebenarnya seperti apa, tapi saat ini juga, dia benar-benar tersentuh oleh pemuda di hadapannya. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang memegang kunci motor, dan menyerahkannya pada pemuda itu. Wajah gadis kecil itu merekah, dengan sedikit senyuman sambil berkata, "Semangat ya Kak." Pemuda itu mengambil kuncinya, lalu mengangguk dengan mantap. Saat itu sebuah kereta cepat yang baru berangkat meniupkan angin sepoi-sepoi. Pemuda itu menoleh ke arah yang tidak jauh. Kereta itu sudah melesat dalam sekejap mata, sejauh ratusan meter. Dia buru-buru berkata pada gadis kecil itu, "Nona, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Dia ada di kereta cepat itu. Aku harus mengejarnya." Selesai bicara pemuda itu bergegas menuju motor itu. Setelah memakai helm, pemuda itu menyalakan motornya. Detik berikutnya suara deru motor terdengar. Ujung rambut gadis kecil itu sampai tertiup angin. Dia melihat motornya yang melesat itu, dan seketika tertegun sejenak. Kenapa rasanya beda dengan waktu aku yang bawa? Gadis kecil itu menatap kosong motor, yang dengan cepat menjauh dari pandangannya. Lalu dia menoleh ke kereta di sebelahnya yang sudah melaju dengan kecepatan tinggi. Pupil matanya seketika menyusut tajam. Menurut perkiraan gadis kecil itu, kecepatan kereta cepat saat ini kalaupun tidak 300 km per jam, setidaknya ada 260-an. Tapi pemuda yang mengendarai motornya itu, malah dengan kecepatan yang bisa dilihat mata telanjang, dengan cepat memperpendek jarak dengan kereta cepat tersebut. Di dalam kereta cepat, semua orang yang melihat kejadian ini, semuanya merasakan hawa dingin, dari telapak kaki menjalar hingga ke ubun-ubun. Kemudian terdengar sahut-sahutan suara ponsel dikeluarkan, menggema di seluruh gerbong. Ada yang menyalakan kamera. Pemandangan yang sulit dipercaya ini berhasil mereka rekam. Ada juga yang kepada orang tersayang mereka mulai mengirimkan pesan, menceritakan kejadian ini padanya. Tapi di saat yang bersamaan, semua orang juga merasa sedikit heran. Kenapa motor itu harus melaju begitu kencang? Apa dia sudah bosan hidup? Meskipun jalan raya itu sangat sepi kendaraan, tapi dalam kondisi melaju dengan kecepatan tinggi seperti ini, sedikit saja kehilangan kendali maka akibatnya adalah motor hancur dan nyawa melayang. Tunggu, semuanya cepat lihat. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan kaget tiba-tiba terdengar lagi. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Terlihat motor yang tadinya sudah meninggalkan kereta cepat dan menghilang dari pandangan, kini muncul kembali. Tapi kali ini motor itu dalam keadaan berhenti. Dan di samping motor itu, seorang pemuda sedang berlutut dengan satu kaki, menatap penuh perasaan ke arah kereta cepat ini. Di tangannya terlihat jelas dia sedang memegang sesuatu. Meskipun jaraknya agak jauh, semua orang sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas pemuda itu apa sebenarnya yang ada di tangannya. Tapi banyak orang menduga itu pastilah sebuah cincin. Setelah hening sejenak di dalam gerbong kereta cepat, suasana langsung pecah oleh suara riuh rendah. Pria itu melaju begitu kencang. Ternyata semua itu demi mengejar kereta kita ini. Rela mempertaruhkan nyawanya sendiri, mengendarai sebuah motor hingga kecepatannya lebih dari 400 km per jam, hanya untuk mengejar seseorang. Di dalam kereta cepat ini, pasti ada seorang pria, gadis yang sangat mencintainya, dan di samping sebuah jendela mobil, seorang gadis berpenampilan pendiam, melihat anak laki-laki yang berlutut dengan satu kaki. Akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Dia menutupi mulutnya, air matanya seolah jatuh bercucuran tanpa henti. Sementara di sisi lain, adik Hai yang masih menunggu di stasiun kereta cepat, sama sekali tidak mengetahui hal-hal ini. Saat pemuda bernama Zhang Ping itu membawa pergi sepeda motornya, di mata adik Hai pun penuh dengan ekspresi khawatir. Bukannya dia khawatir Zhang Ping akan merusak motornya dan tidak bisa mengganti rugi, melainkan takut Zhang Ping mengalami kecelakaan lagi. Lagi pula kecepatan Zhang Ping sebelum pergi benar-benar terlalu cepat. Sekarang kereta cepat dan Zhang Ping yang mengendarai motor, bayangannya sudah tidak terlihat lagi. Aneh jika adik Hai tidak khawatir. Kakak, kamu jangan sampai kenapa-napa. Kalau tidak aku pasti akan menyesal telah meminjamkan motor ini padamu. Namun tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara deru motor yang samar masuk ke telinga adik Hai. Adik Hai yang mendengar suara itu segera mengangkat kepala dan melihat ke arah jalan raya. Saat melihat Zhang Ping yang mengendarai motornya kembali dengan selamat, adik Hai akhirnya bisa bernapas lega. Setelah Zhang Ping mendekat dan menghentikan motornya, adik Hai pun segera menghiburnya. Kakak, tidak apa-apa kalau tidak terkejar. Setidaknya kamu sudah mencobanya, jadi tidak ada penyesalan lagi. Nona, kamu meremehkan kemampuanku ya. Performa motor kamu ini benar-benar hebat. Hanya saja kemampuanku yang payah. Mungkin tidak bisa mengejar kereta cepat. Tapi dulu saya juga adalah seorang pencinta motor, kata Zhang Ping sambil tertawa. Mendengar perkataan Zhang Ping, kali ini giliran Nona Hai yang sedikit tercengang. Performa motornya terlalu hebat, tidak mungkin tidak bisa mengejar kereta cepat.
Kak, maksud kakak adalah kakak berhasil mengejarnya? Tanya Nona Hai dengan ekspresi berlebihan. Mendengar itu Zhang Ping mengangguk dengan bahagia. Lalu dia menoleh ke arah motor di belakangnya. Di matanya masih tersisa rasa terkejut yang mendalam saat dia berkata, awalnya saya juga merasa mengejar kereta cepat itu hampir mustahil. Tapi agar di hati saya tidak ada penyesalan. Setelah saya menaiki motormu ini, saya langsung tancap gas dan memindahkan gigi dengan cepat. Lalu saya terkejut saat menyadari, dengan kecepatan motormu ini, kereta cepat yang terkenal akan kecepatannya. Di mata saya seolah-olah menjadi selambat siput. Saya bahkan mengira kereta cepatnya yang melaju terlalu pelan. Tapi saat saya melihat ke bawah, ke speedometer di motor, saya melihat sebuah angka, 400 mil per jam. Kalau dikonversikan ke kilometer itu sama dengan lebih dari 600 km per jam. Dan saya tahu itu bahkan bukan kecepatan maksimum dari motormu Nona, karena saat itu gasnya belum saya putar sampai habis. Jadi Nona, kamu, jangan bercanda dengan saya. Dengan motor seperti ini bagaimana? Mungkin tidak bisa mengejar kereta cepat. Mengejar pesawat saja tidak masalah. Ah Jing tadi sudah mengirim pesan pada saya. Dia bilang akan menunggu di stasiun berikutnya. Nona terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu dan motormu, kita mungkin benar-benar akan ketinggalan. Zhang Ping menatap Hai Xiaomei dan berkata dengan wajah penuh terima kasih. Kemudian dia menunduk melihat waktu, lalu berkata lagi dengan nada sedikit menyesal. Nona, maaf, aku harus segera membeli tiket untuk perjalanan berikutnya. Kereta cepat untuk mencari Ajing. Setelah selesai berbicara dia sekali lagi menyampaikan pada Hai Xiaomei rasa terima kasih yang mendalam. Barulah Zhang Ping bergegas berlari ke arah pintu masuk stasiun kereta cepat. Dan yang tidak dia ketahui adalah ucapan terima kasihnya barusan pada Hai Xiaomei. Tidak ada satu kalimat pun yang didengarnya. Setelah dia selesai berbicara tentang apa yang dikatakan mengenai motor buatan Shen Fei itu, Hai Xiaomei sudah benar-benar bengong. Dia menatap kosong ke arah motor di sampingnya. Hai Xiaomei tidak bisa menahan tenggorokannya bergerak dan menelan ludahnya. Jangankan mengejar kereta cepat, mengejar pesawat pun tidak masalah. Shen Fei, Fei Geku, sebenarnya motor macam apa yang kamu siapkan untukku ini? Maaf, tadi aku terlalu keras. Kak Fei, kamu mana ada pedagang licik. Kamu benar-benar adalah produsen paling dewa di dunia ini. Kamu tidak mengisi bensinku, pasti karena melebihi anggaran. 500.000 sama sekali tidak cukupkan. Kamu benar-benar terlalu baik padaku. Sama sekali tidak menipuku. Saat ini citraku di hati Hai Xiaomei langsung menjadi sangat hebat. Dan motor yang terparkir di depannya ini, semakin dilihat Hai Xiaomei semakin enak dipandang. Sama sekali tidak seperti sebelumnya. Benci penampilannya, bisa membuat sepasang kekasih berbaikan. Menyelamatkan sebuah hubungan. Inilah motor terindah. Pujian, Kak Fei, aku beri kamu nilai sempurna. Pujian 10 poin. Dalam perjalanan pulang, suasana hati Xiaomei sangat gembira. Sangat berbeda dengan suasana hatinya saat datang. Hanya saja yang belum dia ketahui, karena motornya ini telah menimbulkan kehebohan di internet. Semua ini karena penumpang, para penumpang kereta cepat itu. Video yang mereka rekam, semuanya diunggah ke internet. Dalam waktu singkat, semua netizen yang melihat video berandanya dipenuhi oleh kejadian ini. Menonton 10 video, setidaknya 8 di antaranya adalah Zhang Ping yang mengendarai adegan mengejutkan motor mengejar kereta cepat. Berjuang demi cinta, mengendarai motor mengejar kereta cepat. Topik ini bahkan langsung melesat ke peringkat pertama trending topik. Banyak netizen yang terharu dengan pengakuan cinta ini, terharu dengan kisah cinta ini. Di sebuah halaman rumah di Yanjing, blogger motor wanita terkenal Piyu sedang menghadap kamera. Video motor mengejar kereta cepat secara pribadi diputarkan untuk penonton di ruang siaran langsung. Aku tidak tahu apa kalian semua sudah melihatnya dengan saksama. Seluruh video berdurasi 9 detik, dan motor di dalam video ini, dalam waktu singkat 9 detik, melewati total 26 tiang listrik. Menurut Departemen Kota Prajamodu, perencanaan dan pembangunan beberapa tahun terakhir, jalan yang bernama Jalan Raya Chenghua, jarak tiang listriknya, di antara setiap 2 tiang, adalah standar 55 meter. 26 tiang listrik, jaraknya 55 meter. 9 detik. Dari data ini, bisa disimpulkan, kecepatan motor di video itu sudah mencapai kecepatan mengerikan 600 lebih kilometer per jam. Gila, ini benar-benar gila. Aku sudah main motor bertahun-tahun, belum pernah lihat motor segila ini. Piyu tak henti-hentinya berdecak kagum sambil melihat motor di video itu. Wajahnya semakin dipenuhi rasa ingin. Meskipun motor di video itu kelihatannya agak buram, sama sekali tidak terlihat jelas bentuknya. Tapi menurut Piyu, dengan performa seperti ini, tampilan dan sebagainya sudah tidak penting lagi. Jangankan memiliki motor seperti ini, dikasih coba 1 putaran saja, Piyu sudah merasa hidup ini berarti. Piyu di sini sedang berhayal. 100.000 lebih penonton di siaran langsungnya benar-benar terkejut dengan ucapannya. Meskipun adegan motor mengejar kereta cepat di video sangat mengejutkan bagi para penonton,
Dampaknya sudah cukup besar, tapi soal kecepatan tertinggi motor itu, semua orang tidak begitu paham. Sekarang setelah mendengar analisis Piyu, ratusan ribu netizen sampai dibuat merinding. Anjir, aku tidak salah dengar, kan? 600 lebih kilometer per jam. Biasanya aku nyetir 120 saja. Rasanya nyawa sudah ketinggalan di belakang. Kecepatan tertinggi motor ini ternyata mencapai 600 lebih, yang mengerikan. Pengendara motor itu benar-benar tidak takut mati ya. Malaikat maut. Aku juga mau membawanya pergi. Tapi aku tidak bisa mengejarnya. Aku rasa helm yang dipakai orang itu agak sedikit berlebihan. Aku cuma bisa bilang dalam sekejap auranya seperti pembunuh naga. Waktu 9 detik, lebih seru dari seumur hidupku. Ambil saja impian di hati semua pengendara. Contohnya motor legendaris H2R. Dia punya kapasitas mesin 998 cc dan 310 tenaga kuda. Dalam 26 detik, bisa menaikkan kecepatan hingga 400 km per jam. Dijuluki pesawat darat 400 km per jam. Sudah melebihi kereta cepat, kecepatan normalnya. Tapi data-data ini semuanya didapat di tempat khusus. Diuji di sirkuit balap. Jalanan itu bukan hanya mulus dan rata, tapi juga punya struktur paling cocok untuk motor. Dari segi kekerasan jalanannya, dalam kondisi seperti ini, H2R yang legendaris baru bisa mencapai 400 km kecepatan maksimal per jam. Tapi jalan Chenghua itu, jangankan punya kondisi-kondisi di atas, diperkirakan di jalanannya masih ada banyak kerikil. Dalam kondisi seperti ini motor itu bisa mencapai kecepatan lebih dari 600. Kalian tahu apa artinya ini? Artinya mesin motor itu, bagian transmisi dan stabilitasnya, jelas sudah melampaui merek apapun di pasaran. Semua motornya tertinggal lebih dari satu level. Kalau tidak, sebongkah batu sebesar ibu jari saja sudah bisa membuat motor berkecepatan 600. Motornya hancur dan pengendaranya tewas. Selain itu ada satu hal lagi yang menurutku tidak bisa diabaikan, yaitu tampilan videonya. Waktunya hanya 9 detik, tapi saat motor mengejar kereta cepat, waktunya pasti lebih dari 9 detik. Seluruh prosesnya kemungkinan besar melebihi waktu 2 menit. Kecepatan maksimal H2R legendaris 400 km per jam jika dikendarai selama 1 menit. Mesinnya pasti langsung jebol. Sedangkan motor itu melaju dengan kecepatan 600. Berjalan selama 2 menit penuh. Tapi tidak terjadi apa-apa. Aku sudah tidak tahu harus menggunakan kata-kata seperti apa untuk menggambarkannya. Ini sudah benar-benar melampaui pemahamanku tentang motor gede. Menyebutnya sebagai raja dunia motor saat ini, yang tak ada duanya. Kurasa itu sama sekali tidak berlebihan. Piyu berkata pada akhirnya. Kegembiraan di matanya yang indah sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Dan para penonton di ruang siaran langsung, setelah mendengar perkataan Piyu, juga benar-benar tercengang. Motor yang mereka lihat di video itu ternyata bisa disebut sebagai motor paling dewa di seluruh dunia saat ini. Harga H2R legendaris saja sudah mencapai 720.000 per unit. Lalu motor yang lebih hebat dari H2R legendaris ini, entah berapa tingkat lebih hebatnya, nilainya pasti dengan mudah melampaui 1 juta. Jalan raya gudang. Saat para netizen sedang menebak-nebak, sebagai pemilik motor Hai Xiaomei sama sekali belum mengetahui semua ini. Dia sedang mengendarai motornya dengan santai di jalan raya, dan karena suasana hatinya sedang baik, dia pun memulai siaran langsung. Hari ini suasana hati lagi bagus. Siaran langsung setengah jam ya. Mendengar suara santai dan gembira Hai Xiaomei, komentar di ruang siaran langsung setelah hening sejenak, meledak seperti air pasang. Bukan, aku tidak salah dengarkan. Suasana hati bagus. Apa kepala wanita tua itu kejepit pintu? Setelah uangnya dikeruk habis oleh Kak Fei si pedagang licik itu, dia malah bisa-bisanya suasana hatinya bagus. Sialan, aku sudah tidak tahan lagi. Benar-benar tidak tahan. Bukankah seharusnya wanita tua itu patah hati, menangis sampai tidak ada air mata? Sialan, aku kan mau lihat dia nangis. Teman-teman, menurut kalian ada kemungkinan tidak wanita tua itu jatuh cinta pada Bang Fei, ditipu oleh orang yang dicintai? Bagi wanita tua itu mungkin adalah sebuah kebahagiaan. Para penonton di ruang siaran langsung semakin berlebihan. Kak Hai mengendarai motornya, sambil melirik sekilas komentar di layar. Kebetulan sekali, dia melihat beberapa komentar ini. Sudut mata Kak Hai pun seketika berkedut tanpa sadar. Hei, kalian ini, apa aku sebegitu haus pria? Perkataan Kak Hai belum selesai. Dia tiba-tiba berteriak. Banyak penonton di depan layar dikejutkan oleh teriakannya, dan setelah semua orang tenang kembali, saat melihat ke layar siaran langsung, banyak penonton yang langsung tercengang.